kalau di keramik ini menurut Mbak Antin, apakah passion saja cukup? Passion kayaknya enggak. Apa yang paling mendasar selain passion apa? Harus kuat mental. Be smart, be creative, and be yourself. Kalau bisa jangan nyontek dari yang udah ada yang laku gitu ya. Boleh bikin tapi dengan stylemu sendiri. Kalau artis suksesnya aku sendiri ya, versi aku, itu karyaku disukai, itu udah sukses buat aku gitu. Jadi kayak apa ya, orang appreciate dengan karya kita itu udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ikatan Alumni Universitas Trisakti, sedikit statement dari saya sebagai pembuka bahwa di era yang serba cepat ini kita udah terbiasa ya ngejar sesuatu yang instan, hasil cepat, sukses cepat, bahkan validasi juga harus cepat. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar dan melihat sesuatu yang justru butuh waktu yang panjang untuk jadi bernilai? Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat sederhana, tanah. Tapi di tangan yang tepat, tanah bisa jadi berubah jadi sebuah karya, jadi identitas, bahkan jadi jalan hidup. Bersama saya hari ini sudah hadir sosok yang perjalanan seninya bukan cuma soal bentuk, tapi juga tentang proses, kesabaran, dan makna. Seorang tokoh penting dalam dunia seni keramik Indonesia, Mbak Antin Sambodo. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Thanks ya, udah datang ke podcastnya Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Iya. Kita akan ngobrol bukan cuma tentang karya, tapi juga tentang kegagalan, keraguan, sampai bagaimana sesuatu yang terlihat sunyi seperti keramik ternyata bisa punya suara, bahkan sampai ke pasar global. Ini bukan cuma cerita tentang seni, ini tentang bagaimana kita memberi nilai pada hidup kita sendiri. Saya Lucky Mulyawan dari IKA Usakti Podcast. Simak terus. Mbak Antin, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Lucky. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Guys, Mbak Antin ini adalah alumni Universitas Trisakti, jurusan teknik arsitektur, senior gue nih. Tapi walaupun arsitek, yang gue lucu adalah ternyata dia hidupnya bergelimang dengan tanah, bergelut dengan tanah. Pernah lihat khususnya, dan menciptakan sebuah karya yang mungkin orang nggak semuanya bisa dan pengen, tapi karena passionnya sudah di situ, jadi beliau ini mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa. Mbak Antin, Ya. dulu waktu angkatan kita kan ada film Ghost tuh, ya, yang mana Demi Moore dengan rambut bondolnya gitu, dan dia adalah seorang seniman keramik, gitu. Pernah nggak sih memang itu salah satu yang menginspirasi Mbak Antin untuk jadi akhirnya bergelut di bidang seni keramik ini? Dulu itu waktu film Ghost keluar kan sekitar tahun 90-an ya kalau nggak salah. 92, 93 itu. Kayaknya saya masih kuliah deh waktu itu ya. Cuman yang lucu, memang saya suka dengan kerajinan dan kerajinan tangan ya. Terus juga keramik.
itu akhirnya tercapai bisa bikin gitu ya. Nah, yang lucu malah sekarang ini nanti kalau orang-orang misalnya tahu produknya apa, oh keramik, oh yang Gus ya gitu. Udah mulai di-rebranding semua ya. Orang-orang kadang gitu, oh yang Gus ya gitu, gitu. Nah, ini pertanyaan sederhana. Di titik apa yang membuat Mbak Antin akhirnya memutuskan untuk mengubah arah hidup Mbak ini ke bidang keramik? Apa sih? Titik di mana itu? Titiknya itu adalah krisis moneter 98. Krisis moneter 98. Krisis moneter 98. Jadi awalnya saya masih bekerja di konsultan arsitektur. Waktu itu di Remata Dacrea Optima. Masih mengamalkan ilmunya ya? Masih belum belok itu. Belum. Kemudian Krismon kan konsultan rata-rata tutup ya. Nah, terus memang tutup juga di tempat kita dan itu yang langsung kepikiran, kayaknya gue mau les keramik nih gitu. Les. Jadi memang sengaja sekolah untuk memperdalam ilmu keramik ini gitu? Ya, jadi sebelumnya itu pas sesudah lulus kuliah, itu saya dengan beberapa teman itu kayak bikin kayak menerima jasa orang kalau bikin souvenir untuk nikahan, gitu. Teman-teman keramik, teman arsitek juga. Gitu ya. Ada yang keramik, ada yang macam-macam. Tapi waktu itu masih pesan gitu. Nah, waktu satu saat kita pesan di Pleret, itu kok kayaknya gue pengen ya gitu, pengen bisa bikin gitu. Waktu pada saat itu gitu. Terus itu pada saat itu kita masih pada kerja tuh semuanya, itu teman-teman arsitektur seangkatan. Terus, nah pas akhirnya kantor tutup itu langsung tring, kayaknya gue harus les ini kayak gitu. Akhirnya memutuskan. Akhirnya, dan kebetulan tahu ada satu guru yang kebetulan salah satu maestro keramik di Indonesia, Pak Lim Kengsin, itu di Menteng, di Jalan Lombok. Dia mendedikasikan memang untuk di keramik ya? Iya, memang dia masternya keramik lah ya? Masternya keramik dan sudah cukup terkenal pada saat itu ya. Dan dia buka les, kita les, dan pada saat itu murid-muridnya itu banyak juga yang terkena imbas Krismon. Jadi teman-teman les sama nih gitu. Iya, ini sama-sama korban Krismon nih gitu. Jadi mau keramik semua gitu ya. Jadi pada waktu itu saya kantor itu hari terakhir Jumat, Seninnya saya udah les keramik karena udah kebiasaan ya, tiap hari berangkat kantor segala macam, udah nggak bisa diem. Apa kayak yang penting jadi gitu kan, keramik deh gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak ngerasa bahwa aduh salah jalan nih gitu, kok jadi kenapa sih ke keramik ya, kenapa nggak jadi arsitek aja lagi gitu? Pernah nggak sih kayak ngerasa kayak gitu? Enggak ya, kebetulan enggak. Pada saat itu sebenarnya les keramik itu kayak cuman hobi ya pada saat itu. Belum kepikir bahwa untuk jualan dan lain-lain gitu, belum. Masuk ke arah yang entrepreneurnya. Kemudian itu tuh jadi masuknya itu kayak nggak sengaja sebenarnya. Jadi sama teman-teman tiba-tiba ada event ini, kita ikut yuk gitu. Jadi ada dulu banyak asosiasi dari ekspatriat, ibu-ibu ekspatriat, Women Association ya, buka bazar-bazar itu kita itu nyoba-nyoba gitu, tapi cuman have fun aja gitu pada saat itu ya. Satu booth itu rame-rame gitu kan, loh kok kayaknya mereka pada tertarik juga, jadi akhirnya tinggi ya. Kita juga seneng kan habis itu. Nah terus itu akhirnya berjalan, dan pada tahun 2000 itu saya nama Jinjit Pottery-nya itu pada tahun 2000. Nah setelah itu sempat mendapat pekerjaan arsitektur freelance ya dari beberapa klien yang dulu pernah saya tangani waktu kerja gitu. 2-3 kali dapat pekerjaan, tapi ya itu udah kayak konsennya udah terbagi dua nih, udah nggak fokus. Arsiteknya tapi keramik kayaknya lucu juga nih gitu. Keramik juga jalan, ini jalan kayak agak ini, akhirnya saya memutuskan ya udah deh di keramiknya aja yang saya jalanin gitu. Itu tahun berapa akhirnya memutuskan untuk fokus di keramik, itu tahun berapa Mbak? Sekitar 2000-an itu ya, 2000 mungkin 2002, 2003 ya. Itu kondisi kan berarti ekonomi Indonesia sudah mulai agak bangkit lagi ya. Dan pada saat itu kan tadi Mbak bilang ada beberapa event-event yang melibatkan Mbak masuk ke dalam untuk bergabung, ikut meramaikan dengan keramik. Berarti sebetulnya saat itu juga ekonomi Indonesia juga sudah mulai melihat karya-karya keramik ini sebagai sesuatu yang layak dijual ya? Iya, karena kebetulan mungkin tahu event Inacraft, Inacraft ya. Itu kan dimulai tahun 2000 ya.
Iya, 2000 itu betul. kita 2001 itu mulai coba ikut, masih satu booth rame-rame juga. Iya. Tapi berikutnya dan di situ kan memang pada saat itu craftnya juga unik-unik sekali gitu, dan saat itu pemain keramik belum terlalu banyak, paling Pak Widayanto, F. Widayanto yang senior, kemudian dari keramik-keramik yang mungkin dari yang di Jogja itu, untuk yang kontemporer seperti kita tuh masih sangat sedikit pada saat itu. Memang gitu. keramik-keramik yang biasa muncul, yang udah muncul pada saat itu, keramiknya modelnya kayak gimana, Mbak? Kalau Pak F. Widayanto kan sangat khas ya dengan lebahnya atau bagus banget. Itu salah satu maestro juga kan di Indonesia, temen guru saya. Gitu. Nah, itu yang kontemporer, istilahnya yang keramiknya menggunakan tanah yang bakaran tinggi gitu. Sedangkan kalau seperti yang tradisional kan bakarannya rendah, jadi memang beda tipenya. Nah itu hasilnya juga beda ya? Hasilnya beda, karena bakaran tinggi sama yang bakaran rendah. Kalau bakaran rendah itu kayak gerabah itu. Gerabah, ya. Seperti, nah itu masih sedikit banget ya, kita pemainnya cuman kita murid-muridnya pakai yang sini tuh jadinya saya dan teman-teman, dan akhirnya yang tadinya satu booth rame-rame, akhirnya di tahun-tahun berikutnya udah mulai masing-masing punya ciri sendiri. Termasuk Mbak Antin juga akhirnya punya booth sendiri gitu ya. Dan apa yang membedakan karyanya Mbak Antin dengan keramik-keramik yang teman-teman yang lain? Kita itu dulu waktu belajar, kebetulan diajarin sama guru kita, kalian harus punya ciri khas masing-masing, identitas. Jadi memang jadinya kita bikin itu dengan hati gitu ya. Jadi gue nggak bisa bikin kayak lo karena gue nggak bisa gitu. Gambar gue nyeleneh, kayak pelukis lah ya. Kayak pelukis ya gitu ya. Jadi pada saat kita les itu, misalnya kan ini kan proses panjang ya, ada nunggu pengeringan dan lain-lain, itu ditaruh di rak gitu, karya-karya kita, itu udah kelihatan ini punyanya siapa gitu. Bahkan ada yang pletot-pletot sekalipun, yang bikinannya belum pakai meja puter misalnya masih, itu udah kelihatan khas ini punya siapa ya gitu. Jadi walaupun hasilnya tidak umum, tidak tapi orang perfect, udah bisa tahu bahwa ini karya siapa gitu ya. Identitasnya di situ ya. Iya, jadi itu yang maksudnya dari guru, pesan dari guru kita yang kita ingat, yang beneran sampai sekarang, dan ya kalau bisa jangan nyontek lah gitu kan. Iya, artinya masing-masing punya karya sendiri, identitas sendiri. Jadi memang kalau, nah sekarang gini, untuk Mbak Antin sendiri, ini kan ada dua nih Mbak. Apa yang membedakan, apa memang ini ciri khasnya Mbak Antin kayak begini? Iya, kebetulan untuk potri ini kayak begini. Salah satunya iya. Sekarang signature style saya, salah satunya ini adalah saya bikin ada seri namanya Playing with Brush. Jadi main dengan kuas. Jadi ini salah satunya ini dicipratin gitu kan. Ada yang dikuas gitu. Jadi ini salah satu seri saya. Ada lagi seri saya yang kucing, ada lain-lainnya. Iya, saya lihat gitu. di jinjitnya di website itu kebanyakan kan kucing gambarnya. Iya. Kenapa emang suka sama kucing, Mbak? Suka sama kucing juga. Terus juga alhamdulillah dari pembeli itu juga banyak banget yang suka dengan kucing gitu. Guys, buat para cats lovers yang pengen punya keramik kucing, langsung ke Jinjit Potri. Punya semua jenis kucing, gambar kucing pasti ada di beliau nih. Mbak, pertanyaan yang mungkin ini mewakili ya, buat orang-orang yang pengen baru nih. Apa sih yang orang tidak pernah lihat dari kehidupan seorang seniman keramik? Mungkin yang kelihatan hasilnya aja ya. Prosesnya itu panjang banget gitu kan, dan banyak gagalnya juga gitu. Apa yang rata-rata gagal di mana sih? Gagalnya itu saya pernah bakar satu oven, gagal semua gitu, kayak gitu. Jadi gagal misalnya pecah gagalnya atau ada yang pecah, meletot atau gimana biasanya? Meletot, kalau meletot masih kadang mendingan gitu, karena meletot itu kadang orang malah menganggap itu unik, malah ini gue yang punya kayak gini, gue doang, lo nggak punya yang petot gini nih gitu. Tapi pernah jadi ini kan ada glasir, ini kan glasir ya namanya, pewarnanya ini. Ini meleleh sampai nempel ke plat. Itu pernah terjadi
bisa satu oven gitu semua karena kita kebakarnya mungkin terlalu tinggi gitu, kita nggak sadar ada error atau gimana. Jadi glasirnya melt gitu. Dari 1 sampai 100 kali pembakaran yang gagal berapa banyak, Mbak? Ya mungkin berapa persen ya? Ya alhamdulillah selama ini ya sekitar paling banyak 20% kali ya. Jadi sebetulnya masih 80% masih dianggap masih aman okay, ya, masih ya. oke ya. Artinya sebetulnya kalau misalnya ketika kita semakin memahami prosesnya, kita semakin tahu karakter si tanah ini ketika dibakar masih sekian derajat, berapa lama gitu ya. Berapa lama Mbak sampai akhirnya tahu betul-betul matang jadinya itu berapa lama Mbak? Dari gagal sampai jadinya itu kira-kira berapa lama? Oh, setelah gagal maksudnya. Setelah gagal biasa kadang kita kita evaluasi kan, karena kalau tanah biasa kita udah ada range tahu nih ini pembakaran berapa gitu. Terus kalau glasir itu kadang-kadang glasir baru atau misalnya kita beli bahan tapi dari supplier yang baru gitu. Nah itu kadang-kadang yang butuh penyesuaian kita. Memang harusnya dicek, kalau idealnya dicek dulu dengan tes bakar yang sedikit-sedikit. Cuman kadang kita nggak ada waktu buat itu gitu. Nah itu biasanya kan artinya kan gini. Tadi Mbak bilang bahwa setiap pengrajin keramik ya, seniman keramik itu kan punya ciri khas, punya identitas. Apakah ciri khas atau identitas itu memang tercipta dari emosi yang ingin disampaikan oleh si seniman itu sendiri, atau dia muncul secara organik, Mbak, biasanya? Sepertinya lebih ke emosi ya, dan minat. Karena keramik ini itu tuh luas banget, dari teknik aja luas. Dari teknik pembuatan basicnya aja luas kan, ada yang seperti ini kan diputar, kemudian ada yang dipincing namanya, yang pakai tangan. Jadi dipijit aja pakai tangan gitu. Tapi itu unik, gitu, manual, gitu. Manual tanpa meja putar. Ada yang hand building gitu, itu aja udah beda-beda. Nah itu nggak semua keramikus misalnya suka muter. Ada yang sukanya dengan pincing gitu. Dan juga teknik ada yang namanya lagi ada yang digambar, ada yang nggak suka gambar, ada yang kemudian dari teknik pembakaran juga lain-lain, macam-macam banget gitu. Nah sekarang kita bicara tentang ini, sebelum bicara tentang respon dari pasar global ya Mbak. Ini banyak anak muda yang melihat bahwa seni ada sesuatu yang tidak pasti nih gitu. Kalau menurut Mbak, apa sih yang salah mereka pahami tentang itu, Mbak? Tentang tidak pastinya itu ya, art atau craft, dua-duanya ya? Semua. Oh craft semuanya, art atau craft, tentang seni, seni global ya. Kalau kebetulan saya di keramik ini kan saya punya dua dunia ya, art dengan craft gitu. Menarik nih. Ini ada dua. Satu ya. Ya, art dengan craft. Menarik. Kalau art bagaimana? Kalau art bagaimana? Kalau craft untuk keramik saat ini itu lagi bagus-bagusnya gitu, karena sejak COVID itu makin banyak di Indonesia sendiri makin banyak keramikus akhirnya yang les mengisi waktu atau COVID itu ya. Terus sekarang berjualan dengan bagus banget gitu hasilnya. Gitu. Responnya bagus ya. Responnya bagus baik sekarang. Dari pasarnya maupun dari pelakunya ya. Iya, Dan sedangkan kalau art, nah itu yang harus kita tabah-tabah. Maksudnya nggak selalu apa yang kita buat langsung terjual gitu ya, karena selera itu jatuhnya. Selera dan juga kalau saya kebanyakan kan artnya itu jadi misalnya ikut pameran ada kurasi. Kurasi itu ada kuratorialnya dan kita itu mengikuti tema yang disyaratkan kan biasanya. Artinya mereka sudah kurator sudah punya standar ya? Iya, jadi misalnya Galnas mau adain pameran gitu ya, kuratornya udah bikin kuratorial, misalnya tentang apa nih, dan itu kadang lumayan berat gitu. Nah kita benar-benar bikinnya itu sesuai tema dan sesuai apa nih ya yang bisa kita bikin dengan style kue yang masuk gitu ke tema itu gitu kan, karena nggak selalu pasti itu dan itu konsep banget. Nah ini tuh saya agak bingung nih, karena kan gini ya, orang tuh kalau bicara keramik pasti di kepalanya adalah barang tradisional. Ya. Jadi kita menyimpulkan kalau pasar global menerima barang seperti ini karena mereka pengen tahu secara culture of Indonesia yang dipersembahkan keramik. Tapi justru Mbak Antin saya lihat lebih banyak ke barang-barang keramik yang kontemporer. Iya. Nah ini gimana? Secara global ya? Secara global apakah mereka bisa menerima itu, Mbak? Global dunia
Udah banyak banget yang kontemporer, Mas. Udah banyak ya? Udah banyak banget. Bahkan kita itu sering juga acuannya ya, maksudnya ide-ide itu misalnya di Pinterest gitu ya, itu dari keramikus luar. Mereka juga tekniknya oke, warnanya oke, dan bahkan kita ngiri juga dengan mereka karena di kita itu bahan sangat terbatas, sedangkan mereka warna itu, nggak terbatas. Bahan baku tanahnya atau misalnya pewarna tanah pun mereka macam-macam, di kita sangat terbatas gitu. Mereka sudah ini, dan waktu itu pernah ada pada saat COVID ada ceramic school itu kalau nggak salah dari Australia atau mana, mereka mengadakan seperti seminar internasional online itu, dan kita bisa ikut. Waktu itu saya coba ikut. Jadi di situ kayak keramikus berkumpul gitu ya. Artinya ada kayak semacam komunitas ya, komunitas keramikus dan ya. itu pada ini apa namanya, presentasi baik video ataupun live. Itu cara bikin atau keadaan studionya. Jadi kayaknya itu sudah banyak banget sedunia itu waktu itu. Berarti Mbak Andin masuk dalam komunitas itu dong ya? Alhamdulillah kemarin ikut juga. Indonesia berapa orang Mbak yang masuk dalam komunitas itu, Mbak? Waktu itu ada teman-teman saya dari Jakarta, terus Bandung, ada sudah berapa macam ya? Berapa orang ya waktu itu? Mungkin sampai 5 orang kali ya. Nah, apakah yang 5 orang ini mereka yang punya latar belakang sama dengan Mbak Antin dulunya, yang memang satu karena keadaan, yang kedua karena hobi, yang ketiga apakah ada dari generasi-generasi kita ke bawah ini yang justru semakin antusias dan semakin bisa mengeksplorasi tentang karya seni keramik ini, Mbak? Yang dari Indonesia ya, berarti ya. Kalau kemarin yang ikut itu, saya lihat sih yang saya ingat yang dari akademisi ya. Dari akademisi, kalau saya kan jalur les ini akademisi. Waktu itu teman-teman dari ITB, dan kita kenal juga ya. Terus mereka jadi jalurnya memang beda ya. Jadi dan mereka waktu itu juga presentasinya tentang craft juga, tentang craftnya. Kalau saya waktu itu tentang studio, tentang karya artnya gitu. Dan juga ada siapa lagi ya? Udah agak lama. Kebetulan juga saya tergabung dalam komunitas Tanah Liat 9, saya dan teman-teman les ada berlima, itu juga kita menampilkan video itu di acara itu yang internasional itu juga. Nah, kapan Mbak mulai sadar bahwa keramik itu ternyata punya nilai ekonomis yang cukup serius juga ternyata? Kapan kira-kira? Ada momentum apa yang membuat Mbak merasa bahwa wah gila ya, untung gue sekarang ambil keramik gitu. Ternyata ini bagus banget Mas Aras. Itu mulai kapan? Itu sebenarnya kan dari tahun 2000 itu kita udah mulai jualan ya. Cuman karena bikin keramik ini kayak main-main. Oh iya. Di aku ya. Kayak main. Jadi kerjaannya tuh kayak main, pameran juga rasanya kayak main gitu. Sampai satu saat itu sudah maksudnya berjalan beberapa tahun dan sudah menghasilkan. Sampai satu saat itu disadarkan ada saya telepon sama teman SMA saya, terus teman SMA saya tuh ngomong gini, wah enak ya Lutin udah punya usaha gitu. Terus saya baru usaha. Apaan? Usaha. Oh iya ya, gitu. Itu di titik itu, oh iya ya, ini usaha saya. Itu gitu. Yang akhirnya membuat akselerasinya Mbak Antin mulai meninggi untuk masalah keramik ini. Atau tetap masih belum yakin bahwa gue habiskan sisa hidup gue gitu ke keramik aja deh gitu. Apa langsung apa masih ada fase lagi tuh? Sebenarnya sampai saat ini kayaknya tuh kayak jalanin aja gitu, kayak nggak ada gue seumur hidup keramik, nggak juga, tapi memang suka, karena suka jadi jalan terus gitu, walaupun up and down-nya banyak ya. Tetap gitu. Up and down-nya tetap ada ya? Ada banget. Artinya gini, kan event-event seperti Inacraft, atau saya lihat di profilnya Mbak kan ikut pameran di sini, di Jerman, di Mons segala macam gitu ya. Respon mereka terhadap keramik dari tahun ke tahun, khusus dari Indonesia, itu bagaimana Mbak? Bagus sih sebenarnya. Kalau dari yang pameran craftnya waktu itu, di beberapa tempat tuh mereka suka banget gitu. Tapi kadang ada tempat ya, misalnya seperti yang di Rusia gitu ya, suka. Tapi
dari harga, padahal udah harga sini pun mereka ngerasa masih mahal, apa karena mungkin di sana belum terbiasa kali ya. Masih dianggap mahal? Masih dianggap mahal, sampai akhirnya kita turunin harga-harga sampai di sini gitu. Harga kan biasa kita kalau pameran keluar kan ada dinaikin ya. Pasti. Yang di Jerman juga seperti itu. Kemudian terakhir itu di Australia juga sangat senang banget gitu lihat keramik. Artinya tetap mereka menganggap bahwa keramik yang bikinan Mbak ini sebagai barang industri, bukan karya seni ya, kalau kayak gitu ya. Kalau untuk menawar harga gitu berarti. Oh iya, itu craft berarti. Kalau art kan yang one piece ya. Jadi nggak ada duanya gitu kan. Kalau yang limited edition nih bro. Ya gitu. Siapa cepat dia dapat. Senin harga naik. Mbak, gitu, kalau misalnya apa namanya? Ini sebuah perjalanan yang menurut saya juga agak-agak menarik, karena ternyata arsitek-arsiteknya semua udah nggak muncul sama sekali, Mbak. Sekarang? Iya kan? Ini udah murni udah bermain di seni aja ini gitu loh. Tapi influence-nya ada banget. Apa? Influence-nya apa? Di kebanyakan karya art saya itu masih berupa bentuknya itu bangunan. Masih mungkin nanti dilihat ada ya pokoknya bangunan atau apa kok. Sisi arsitekturnya masih diterapkan di keramik. Lebih di art, dan juga ada di craftnya saya itu juga walaupun saya gambarnya secara kayak kartun gitu ya, bukan yang dengan skala gitu ya. Jadi edisi saya terakhir ini yang saya keluarkan di Art Jakarta tahun lalu itu ada mug dengan nama misalnya Menteng, apa namanya Cikini gitu. Tapi di belakangnya saya gambar gedung-gedung, ada yang misalnya mungkin ruko atau apa gitu. Itu masih di situ. Dan identitas arsitekturnya tetap ada lah ya, di situ ya. Nggak bukan seni murni banget gitu nggak ya. Dan yang di karya art itu nggak tahu kenapa setiap ada misalnya ada pameran seperti yang saya jelaskan tadi, ada kurasi gitu, ada tema, otaknya tuh selalu larinya ke bangunan lagi, yang mana akhirnya ya ke situ-situ lagi, tapi mungkin bangunannya disesuaikan dengan tema gitu. Oke, Mbak, ini perjalanannya tadi udah cukup banyak ya. Kalau jinjit pottery ini memang sendirian atau ada komunitas yang gabung di sini? Ini aku sendiri. Sendiri? Iya. Ini sih guys bukan lagi bicara tentang pekerjaan ya, ini adalah hobi yang dibayar. Karena pekerjaan paling enak dunia adalah hobi yang dibayar. Hobinya keramik, disukain sama orang, dibayar pula gitu. Jadi memang tidak ada istilahnya ini cuma sekedar sambilan akhirnya Mbak ya. Akhirnya bisa difokuskan juga ya. Iya, fokus sekarang. Dan sekarang kalau ketika sudah fokus, artinya kan gini, semakin tinggi perjalanan seorang seniman menjadi seorang pengusaha dan tanda kutip, harus dibarengi juga dengan regulasi. Pemerintah selama ini gimana dengan keberadaannya jinjit? Mbak Antin sendiri mendukung atau menyulitkan selama ini? Mendukung. Bentuk dukungannya maksudnya pemerintah? Kebetulan saya juga bergabung di Jakpreneur. Jakpreneur itu kan DKI ya? Ada dari Dinas UMKM sama dari Disparekraf. Itu saya gabung dua-duanya. Itu ada pelatihan, ada juga saya kadang diajak pameran juga, karena kan pameran nggak selalu diajak karena gantian ya. Terakhir kemarin ikut di Inakraf 2026 ini diajak dari Dinas UMKM Jakarta juga, Jakpreneur itu. Jadi Mbak mewakili DKI? Mewakili DKI. Di Inakraf ini? Iya. Kalau daerah lain identitasnya rata-rata apa sih Mbak? Kalau Jakarta kan udah ketahuan ya, mungkin orang tahunya kan wah keramik dengan gambar apa namanya ondel-ondel gitu. Kalau daerah-daerah lain keramiknya saya lihat bukan identitas kotanya yang diangkat ya, tapi ya mungkin polos-polos aja. Belum pernah lihat sih, kecuali yang seperti dari Kasongan gitu mungkin ada ya yang khas Jogja gitu ya. Khas Jogja. Nah kalau yang lain-lain saya belum lihat sih. Bandung mungkin yang udah ada, Bandung tapi sedikit juga sih. Kalau saya memang ada seri yang memang kayak gue tinggal di Jakarta, gue pengen bikin nih souvenir Jakarta, ada juga. Yang itu gambar ondel-ondel Monas gitu. Nah kalau misalnya di daerah lain Jakarta atau ginian, kota-kota di Indonesia itu banyak yang memang melahirkan seniman-seniman baru. Bahkan mungkin terinspirasi karena yang lama-lama juga dari sana, kayak Bali, Jogja, Bandung. Apakah mereka selalu membawa identitas daerahnya, atau karena sekarang udah zamannya berubah, akhirnya mereka lebih banyak memilih kontemporer, Mbak? Yang keramik ya? Kontemporer sih banyakan ya. Kontemporer ya? Justru jarang yang nama ciri khas daerah itu udah jarang ya? Iya, jarang. Kenapa, Mbak?
Kurang tahu juga sih. Udah nggak laku dijual apa gimana? Nggak tahu. Karena mungkin pasarnya beda kali ya. Oh, Pasarnya beda. Kan gini, yang Mbak bawa ini kan pasar global ya berarti ya? Iya, iya. Heeh. Kalau pasar lokalnya sendiri gimana menerima terhadap industri keramik ini, Mbak? Lokal bagus banget. Lokal Terutama bagus tapi memang kalau jualannya di Jakarta ya. Oh, Jadi oke. untuk pameran-pameran ya, yang paling bagus tuh di Jadi Jakarta. window shoppingnya di sini, tapi barang-barangnya dari daerah. Ini kalau pameran-pameran sih. Heeh. Jadi kalau misalnya kita pameran di Jogja atau di Bandung itu nggak sebagus hasilnya kalau pameran di Jakarta. Jakarta. Ha-ha. Oke. Bahkan teman-teman dari Bandung juga ikut ke pameran ke Jakarta juga gitu. Karena Oke. kita pernah coba juga pameran di ini juga. Kalau kebetulan kita tuh ada komunitas keramikus kontemporer gini, ada WA grupnya. Oke. Jadi dari Jakarta ini, jadi kita tahu kira-kira gimana gitu. Sosmed, Mbak, Benar. sekarang ini bermain nggak di situ? IG ada, IG ada. Terus TikTok? TikTok belum. Belum. Nah, pendapat Mbak nih sebagai seorang seniman keramik, apakah seorang seniman keramik apalagi sudah punya ilmu yang cukup banyak, haruskah dia menjadi seorang konten kreator untuk bisa bertahan, atau tetap pada visinya saya hanya membuat, ya biarkan orang melihat saya gitu. Kira-kira pendapat Mbak Antin gimana? Saat ini sih sepertinya harus ya. Harus ya. Harus, walaupun apakah itu dia sendiri yang bikin atau dengan tim ya, itu harus kayaknya Artinya sekarang. dia juga bukan hanya menguasai ilmunya, tapi bisa menyampaikan juga ke publik ya. Karena ternyata pemirsa, pembeli atau mereka itu senang dengan melihat proses. Oh, Jadi kadang kita oke. menceritakan proses atau menceritakan gagal-gagalnya malah mereka appreciate gitu. Jadi titik jualnya bukan hanya cuma barang jadi ya, tapi proses dari asap Behind the scene-nya. mereka lebih suka lihat ya. Iya, gitu. Apakah memang karakter anak-anak sekarang Gen Alpha, Gen Z ini memang seperti itu ya? Jadi mereka lebih suka melihat prosesnya ketimbang, ya kok hasil sudah ketahuan lah gitu. Kayak gitu juga. Mereka senang ya. Apakah sekarang hasil keramik Mbak juga banyak diminati oleh kelompok Gen Z milenial ini, Mbak? Terakhir-akhir belum ya sepertinya ya. Belum ya? Tapi kemarin sempat ada tren yang matcha bowl itu ya. Untuk matcha itu, saya juga ikutan bikin juga. Ada sih yang beli dari mereka juga ada juga gitu. Karena lagi tren gitu ya. Kadang trennya dan tren itu sedunia gitu kan. Jadi pada bikin semua yang matcha bowl itu. Jadi ketika di dunia lagi ramai, Indonesia ikut-ikutan gitu ya. Kadang keramik saya pikir waktu itu cuma di Indonesia nih matcha bowl. Ternyata saya browsing, loh kok sedunia itu ternyata lagi rame itu, viral itu ya. Gitu. Terus kalau misalnya sekarang nih Mbak suruh milih lagi, masih pengen jadi arsitek nggak? Kadang pingin. Kadang pingin. Tapi apakah memang passionnya sudah mulai berkurang di keramik karena pengen lagi ke arsitek, atau sekedar cari alternatif kegiatan lain? Enggak sih, passion di keramiknya nggak berkurang, cuman kadang-kadang tuh kayak kangen aja gitu dengan dulu di kantor mendesain handle project gitu kan, kayaknya kok seru ya dulu kayak gitu. Tapi ya kalau lihat effortnya sekarang, bedanya kalau kita bikin keramik ini kan kita yang desain, kita yang bikin, terus ada yang beli gitu kan. Insya Allah suka gitu ya gitu. Kayaknya udah prosesnya pendek gitu. Kalau arsitek kan harus dengan persetujuan owner dan lain-lain gitu ya. Iya, maksudnya ada proses normatif birokrasi yang dilaksanakan oleh seorang arsitek sampai akhirnya dia bisa ngebangun kan. Nah, kalau di keramik ini menurut Mbak Antin, apakah passion saja cukup? Passion kayaknya enggak. Yang paling mendasar selain passion apa? Harus kuat mental. Nah, bagian itu yang kuat mental. Guys, ternyata memang harus kuat mental. Ini tuh di bagian mana yang dia mesti kuat mentalnya, Mbak? Karena keramik itu kan juga prosesnya panjang. Kadang-kadang ada gagal-gagalnya di tengah proses itu. Oh, di tengah-tengah juga bisa gagal? Iya, kadang misalnya, atau kita misalnya cari resep glasir aja, belum tentu sekali berhasil gitu kan. Atau bentuk, udah dibentuk, kok nggak enak ya bentuknya, ganti-ganti gitu, desainnya sendiri. Terus juga belum tentu terus dijual laku gitu kan. Nah itu kadang kalau ada beberapa yang saya lihat misalnya sudah bikin studio, terus mungkin dan lama-lama hilang,
nggak ini lagi, lagi. muncul lagi. Begitu. Nah, sedangkan saya kebetulan dengan teman-teman karena tiap hari mungkin ya masih kontak, masih kita punya WA group, saling menguatkan. Jadi kalau misalnya penjualan, kadang juga penjualan kan nggak selalu bagus ya. Pada pameran-pameran. Jadi kita ya saling ini, kok sekarang nggak bagus, tapi saling menguatkan gitu. Jadi nggak down sendiri. Karena memang up and down-nya juga lumayan. Kan keramik kan bukan barang yang gampang kadaluar sama ya. Nah, ketika tahun kemarin misalnya 2020 Mbak bikin temanya kucing nih. Biarin deh, nanti suatu saat juga 5 tahun, 6 tahun ke depan juga ini barang bakal jadi vintage misalnya. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Nanti akan lebih tinggi, mahal, lebih punya harga gitu misalnya. Kalau untuk ke situ sih nggak, kayak ini ya, kayak misalnya karya seni lukis gitu ya, misalnya ya. Kalau ke situ mungkin enggak ya kalau untuk craft. Tapi saya itu pernah bikin pada zaman COVID. Itu kucingnya saya kasih masker. Jadi relate kan dengan kondisi saat itu, dan dijadikan ini kayak istilahnya apa ya? Collectible items. Oleh si pembeli. Karena memang jarang-jarang ya, mungkin COVID kita nggak akan ada lagi gitu. Kapan lagi waktu itu kita bermasker tiap hari gitu ya. Jadi pada saat itu, dan kebetulan karena saya niatnya itu waktu itu collectible items untuk yang COVID, dan akhirnya tercapai gitu. Itu pada saat itu ya beli rebutan. Jadi misalnya saya jadi ini nih baru selesai keluar dari oven 10 atau berapa, saya posting habis gitu, maksudnya langsung. Jadi mereka memang ternyata mereka untuk koleksi juga gitu. Mbak selama ini lebih mengandalkan ke ke pasar-pasar yang ada di event gitu, atau marketplace yang ada sekarang dimanfaatin juga? Sebenarnya saya ada marketplace juga. Lebih banyak mana? Tapi karena mungkin saya kurang rajin di marketplace-nya karena masih sendirian semuanya. Bukan, aku berdua produksi dibantu satu orang. Cuman karena handle semuanya sendiri, kadang-kadang nggak punya tim marketing khusus itu nggak ada? Nah, itu cita-cita sebenarnya pengen sudah ada. Sudah jadi kayak begini masih belum punya, guys. Waduh, kalau kita mau udah punya tim sendiri nih. Bantuin dong, guys. Guys, adik-adik kita nih lagi nyari jalan hidup, kasih tahu tuh. Belajar, minatnya anak-anak Gen Z sekarang, milenial terhadap seni keramik ini menurut Mbak Antin gimana sih? Kalau sekarang banyak yang mau les ya, les keramik kan banyak banget ya yang sekarang. Cuman kalau untuk dijadikan profesi saya belum tahu ya, mereka mau diteruskan atau hanya hobi saat aja pengen bikin doang gitu. Gitu. Jadi nanti bakal cuma ada masa-masa doang gitu, dianggap sebagai sebuah kegiatan estetik, lalu bicara seni udah hilang lagi gitu. Kayak panel dong ya. Iya. Karena kayaknya sekarang itu kan kalau lihat yang sekarang YouTuber atau IG itu apa influencer ya. Influencer. Hanya sekedar buat gue berkegiatan ini foto-foto kelar gitu kan, kadang-kadang kayak gitu kan, cuman untuk konten gitu kadang-kadang. Iya sih. Jadi belum mau untuk kalau fokus diseriusin, gitu ya, diseriusin di situ ya. Padahal kan kalau lihat dari perjalanan hidupnya Mbak Antin, termasuk yang ikut kegiatan itu, nggak semua orang lo bisa sampai sefokus itu loh Mbak. Apalagi basic ilmunya bukan di situ, ya. Basic ilmunya sama-sama arsitek, tapi larinya ke seni murni guys. Ini sih seniman beneran nih kita lihat nih. Tapi kadang yang saya lihat yang salut dengan anak yang sekarang, ada beberapa yang kebetulan guru keramiknya itu teman-teman saya juga. Jadi mereka baru bikin, udah berani foto, langsung posting, dijual dengan harga tinggi gitu. Aku serius. Dan yang herannya itu pasarnya mereka tuh ada dan harganya cukup tinggi. Atau misalnya ya itu sebentar tahu-tahu mereka udah buka les lagi gitu, kayak sebagai baru dapat basic gitu, mereka udah bisa buka les gitu. Padahal ilmunya belum seberapa gitu gitunya. Ya saya salut sih sama mereka yang ini, cuman belum kelihatan berapa tahunnya mereka akan bertahan itu kan. Tapi artinya gini, ketika udah mereka sudah sampai sejauh itu, berarti demand-nya sebenarnya tinggi dong ya sebenarnya. Baik yang tadi kan mungkin untuk seorang seniman sekaliber Mbak Antin melihat karya mereka sebenarnya biasa-biasa aja, tapi bisa punya nilai pasar yang cukup tinggi gitu. Artinya kan sebetulnya kalau
ada edukasi khusus tentang seni keramik ini, tentu karya-karya yang lebih lama kalau pengen lebih tinggi lagi dong harusnya, Mbak. Nah itu sayangnya keramik itu belum segitunya kayak lukisan sih. Kalau yang karya art ya. Artinya kan belum bisa dianggap bahwa karya si A itu adalah karya yang paling mahal. Ini adalah karya si B yang di bawah ini, kan nggak bisa gitu ya. Belum bisa. Artinya tetap by selera ya. Iya, by selera. Mbak, ada yang pengen saya tanyain soal seni keramik ini ya. Seorang seniman, calon seniman keramik ini. Mana yang paling penting, Mbak? Satu, bakat, konsistensi, atau keberanian mengambil risiko? Tiga-tiganya penting ya. Tiga-tiganya penting. Konsisten, bakat, ini konsisten, sama keberanian ambil risiko. Itu lebih tinggi yang mana? Yang tinggi yang mana ya? Sebenarnya konsisten kali ya. Konsisten ya. Artinya ketika dia tidak berbakat pun, kalau dia konsisten nanti akan muncul sendiri bakatnya gitu. Iya, mungkin. Jadi dan apa tadi yang terakhir itu ambil risiko. Artinya dia kan mencemplungkan hidupnya di situ, Mbak. Kadang soalnya kayak ambil risiko ini kadang seperti saya gitu pernah yang khusus yang art ya. Pernah ikut kurasi di Filipina waktu itu, pameran di Filipina gitu kan. Saya beraniin aja ikut kurasi, taunya lolos gitu. Terus ya kesana apa enggak ya, mikir biaya dan lain-lain gitu kan. Pasti. Tapi terus mikir gitu, ini kesempatan ini belum tentu datang 2 kali gitu kan. Jadi saya ambil risiko di situ bahwa saya akan membiayai walaupun kadang kan ada yang bisa diminta pembiayaan ke negara gitu. Tapi saya waktu itu nggak tahu jalur-jalurnya kan. Jadi ya udah berangkat sendiri dengan resiko itu, tapi saya mendapatkan pengalaman, mendapatkan teman baru dengan apa sih namanya, circle yang baru lagi gitu kan, kayak gitu. Lebih meluas lah ya jangkauannya ya. Nah, apakah menurut Mbak nih sebagai seorang pekerja, sebagai seorang entrepreneur, apakah peran investor masih cukup bagus untuk dia berinvestasi di bidang seni keramik dan craft ini, Mbak? Di Indonesia ya? Di Indonesia ya. Ada beberapa temen sih yang pakai investor, ada yang gagal, ada yang enggak. Karena mungkin kalau keramik yang seperti kita yang bisa dibilang ini artisan, ini lebih dari hati kan. Jadi enggak yang pure bisnis gitu. Jadi kalau seperti saya pribadi, saya nggak suka ada investor. Ya, saya sendiri kan, artinya ada sebagian seorang keramikus itu menganggap ini sebagai sebuah industri, ada sebagian dia karya seni. Iya, jadi kecuali kalau memang cita-citanya mau pabrik gitu ya, memang ada investor, oke gitu. Kalau saya ya pernah kita ngobrol dengan teman-teman juga, kalau saya sih akan merasa kayak terbebani ya, karena kan pasti mungkin kalau investor kejar target dan mungkin harus dengan desain mereka atau bagaimana, itu yang justru sebagai seorang seniman merasa terbatasi ya, Mbak ya? Iya, kalau itu iya. Terus arti sukses bagi seorang seniman keramikus apa, Mbak? Coba dari bahasanya Mbak Antin sendiri. Kalau arti suksesnya aku sendiri ya, versi aku itu karyaku disukai, itu udah sukses buat aku. Gitu. Jadi kayak apa ya, orang appreciate dengan karya kita itu udah oke banget. Udah lebih dari, kayaknya itu terbayar capeknya ya. Termasuk keramik-keramik yang kebakar, yang rusak itu jadi senang ya. Ketika ada orang yang merasa bahwa gila ya, karyanya Mbak Antin tuh begini. Testimoni dari orang-orang yang pernah membeli, pernah dikumpulin nggak? Pernah. Jadi kadang di IG mereka setelah membeli ini suka posting kan di story mereka. Dipakai untuk breakfast, dipakai untuk apa gitu kan. Atau misalnya pada saat aku lagi pameran seni, mereka ngeliput gitu kan. Ada yang ngeliput terus diposting gitu. Ya gitu aku kumpulin juga. Nah, kalau misalnya sebagian orang yang sudah pernah membeli dan mungkin jadi pelanggan tetap, apakah mereka menggunakan karya-karya keramik Mbak ini untuk daily use atau justru dipajang sebagai... Ada yang daily use, ada yang dipajang karena takut pecah, sayang katanya gitu. Jadi kadang malah gitu, kadang ada teman-teman yang beli tapi terus aku pajang aja Tin, soalnya aku takut pecah gitu, sayang gitu. Tapi banyak yang dipakai untuk daily use dan ya itu mereka posting lagi gitu. Terus kalau misalnya kayak gitu, sebetulnya memang udah sesuai dengan ekspektasi Mbak Antin bahwa
saya akan buat 2 nih, yang satu untuk harian dipakai, satu lagi untuk dipajang misalnya gitu. Atau memang enggak, saya pengennya barang saya dipajang semua gitu. Ada sih, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Bebas aja ya? Saya mikirnya sih orang akan pakai gitu ya. Oke. Malah akan pakai gitu. Tapi kecuali yang art ya. Kalau yang ini kan memang aku kebanyakan tableware yang memang dipakai gitu ya. Apa aja sih produknya Mbak, keramiknya? Kalau yang craftnya itu tableware mug, terus piring. Ada piringnya pun, ada piring makan, piring saji, yang segala macam ukuran dari gitu. kecil sampai Mangkok, gede. ya. Di luar itu apakah ada yang Ada untuk dipajang pernak, ada dulu. Nah itu zaman dulu tuh ada yang dipajang dengan menggunakan frame kayu gitu. Itu eranya beda lagi. Itu jadi ada tren-trennya ternyata. Itu dulu saya pertama-tama itu. Jadi kita bikin tile, terus dimasukin ke frame kayu. Itu banyak banget. Tapi pada tahun 2014 itu tren berubah ke tableware. Itu saya setahun apa 2 tahun berhenti dulu, terus menyesuaikan lagi. Artinya tetap harus lihat demand juga ya, nggak bisa idealis tuh. Oh, bos, gue pengennya bikin yang pajang gitu, enggak ya. Tetap juga ada juga yang, oh ternyata orang sekarang sukanya buat mug misalnya. Jadi gue bikin mug yang banyak deh gitu. Tetap ada juga ya gitu ya. Ada juga, karena ternyata waktu itu kita tetap coba dulu kan trennya ya selain frame itu pernak-pernik tuh, ada magnet, ada macam-macam kalung, gelang dan lain-lain. Itu beneran pada saat tren berubah, kita coba jual nggak laku. beneran itu tuh. Iya. Jadi itu up and down-nya ada gitu juga. Masih terima orderan buat souvenir nggak? Terima. Souvenir buat nikahan gitu masih terima ya? Ada, tapi nggak banyak sih, karena kadang-kadang mentok di harga kan ya. Karena ini kan nggak bisa murah ya, nggak bisa murah kan. Karena ini kita pembakaran 2 kali dengan waktu yang cukup panjang. Artinya gitu. Memang prosesnya yang memakan cukup biaya dan waktu, itu juga yang membuat harga juga tidak bisa dipaksakan untuk terlalu bawah ya Mbak ya? Iya. Terus masalah yang tadi Mbak dari awal kan bicara tentang tanahnya. Emang tanah liat kita tuh bagus Mbak untuk bikin keramik? Iya, kita ini pakai tanah dari Sukabumi. Dari Sukabumi? Dari Sukabumi ini tanahnya. Dari awal saya beli untuk dibawa ke tempat studionya Mbak gitu? Jadi memang udah ada suppliernya gitu. Jadi dari kita waktu kita belajar tahun 98 itu tanahnya udah ini tanah Sukabumi. Kemudian ada juga ada beberapa supplier misalnya mencampur tanah dari Bangka, dari apa. Tapi buat kalau yang kita ini paling cocok dengan tanah Sukabumi. Kita udah bilang tanah dewa gitu. Iya. Tapi tanah earthenware, jadi istilahnya ini stoneware yang bakar tinggi. Tanah gerabah itu earthenware. Tanah earthenware kita pun itu juga punya karakter yang oke juga, lain-lain gitu. Tiap daerah lain. Jadi dari artinya memang fungsinya atau nanti hasilnya yang beda? Hasilnya. Jadi misalnya dari warna, dari ketahanan bakarnya juga. Iya itu yang paling penting ya. Iya, dari warnanya itu, dan saya suka pakai yang earthenware itu coba-coba untuk karya art saya. Karena kan earthenware untuk cari glasir yang aman buat food grade gitu itu susah. Yang bakar rendah, karena dia bakarnya kan lebih rendah. Ini 1230, yang itu sekitar 900. Jadi glasirnya sendiri beda, dan itu susah dicari. Jadi saya banyak pakai tanah earthenware itu di karya seni saya. Dan itu ada dari bayat, ada pleret, itu karakternya beda-beda. Guys, warna pun beda-beda. Siapa yang ngasih lo dengernya? Anjir ini ilmunya banyak banget kan Bu. Jadi memang saya nggak salah dong kalau saya bilang ini prosesnya nggak instan ya Mbak? Iya. Berdarah-darah ya. Iya. Sepadan nggak sih hasilnya Mbak? Kadang-kadang nggak sepadan ya, tapi kalau kita rajin, maksudnya promosikan, ikut pameran, ikut jualan marketplace itu oke banget. Untuk saat ini oke banget. Artinya gini, saya bicaranya kan ada 3 fase nih ya. Pertama di bakat, konsistensi, dan juga berani ambil keputusan adalah satu hal. Ya. Mempelajari karakter bahan dasarnya saja ilmunya juga cukup. Ribet ya. Iya. Ketiga prosesnya. Next adalah pemasarannya. Nah itu ada yang pesan khusus nggak sih buat mereka yang baru mulai kayak gini? Ya sorry guys, gue bukan nakut-nakutin ya, enggak ya. Tapi ini luar biasa loh. Artinya kan ketika ada orang yang mau di situ, dan memang sangat wajar menurut gue kalau misalnya harganya itu tidak boleh rendah ya Mbak ya. Iya. Karena belajarnya juga. Iya.
Sebenarnya, banget ini. iya. Sebenarnya saya pun karena termasuk kan yang pertama-tama keramik kontemporer ini ya, dibanding 2014-15, apalagi sekarang COVID makin banyak. Itu harga keramiknya teman-teman saya yang baru-baru ini itu jauh lebih mahal dari kita dulu nih, yang generasi aku dulu, sampai ya pernah diprotes juga gitu kan. Akhirnya kita menaikkan harga itu. Oh, karena terlalu rendah. Dan itu justru malah laku. Pasar itu ya? Dan malah laku di pameran gitu. Jadi ketika harga dinaikin malah lebih laku. Ada jadi pameran itu. Nah, itu salah satu yang tadi berani ngambil resiko. Iya. Itu salah satunya adalah ikut pameran-pameran craft ya. Yang saya bicarakan craft yang saat ini di Jakarta. Banyak banget pameran yang segmented gitu. Nah, kita tahu coba pameran ini nih yang dia kalau jualan keramik bagus banget. Kalau yang ini pasarnya ada yang nggak ada sama sekali. Maksudnya keramik nggak laku, gitu ada juga. Nah, itu sewa booth-nya cukup mahal. Tapi dengan sewa booth mahal, tapi kita tahu pengunjungnya suka keramik, ya it's okay gitu. Artinya setiap pameran Mbak sudah mengenal karakter pengunjung ya? Iya, dari pameran. Jadi kadang kalau pameran yang baru nih, saya belum pernah ikut. Pada saat mereka ngadakan pameran, saya survei dulu gitu. Terus nanya teman-teman, misalnya ada teman keramik yang ikut, saya tanya-tanya gitu. Gimana ininya? Bahkan nggak hanya suka, bahkan sampai spesifik barang apa yang mereka suka gitu. Maksudnya, mungkin pameran ini sukanya barang yang pernak-pernik, yang ini sukanya yang macabol gitu. Yang pameran ini malah nggak tahu tentang macabol nih pengunjungnya gitu. Jadi lain-lain, beneran lain. Yang ini laku kalau harganya mahal. Kalau yang ini, kalau yang murah gitu. Jadi beneran ini dinamikanya banget. Tuh dinamikanya lumayan ya kalau kayak gitu ya. Artinya gini, kalau bicara pangsa pasar berarti kan setiap kota juga akhirnya Mbak sudah bisa memetakan ya. Itulah akhirnya muncul kesimpulan Jakarta nih punya pangsa pasar yang lebih bagus ya. Iya. Oke. Pamerannya pun juga macam-macam. Mbak, kalau misalnya ini berlaku juga nggak sih untuk barang di luar keramik? Misalnya kayak handicraft ya, misalnya kayak bahan batik atau kain-kain atau kayu, bambu segala macam. Apakah punya pola yang sama seperti keramik atau mereka punya karakter sendiri menurut Mbak? Kan kalau ini keramik kan macam-macam nih. Iya. Ya kan nggak hanya keramik doang, di situ ada batik, ada bambu, kayu bambu atau kayu, besi mungkin segala macam. Kurang lebih mungkin ada yang sama ada yang enggak ya. Seperti keramik misalnya punya spesial beda ya karena demand atau memang dia hampir sama dengan yang lain? Beda juga sih. Kalau batik kan lebih banyak mungkin penggemarnya ya. Umum banget gitu. Kalau kain sendiri juga ada yang kontemporer kan, misalnya Shibori, Ecoprint apa gitu kan, itu juga jadi kayak aku masuk di kelas yang artisan. Nah mereka juga ada yang artisan yang beneran bikinannya tuh bukan mass gitu ya. Jadi misalnya baju pun spesial ya. satu limited edition lah ya bahasa anak sekarang ya. Kalau kayu juga gitu kayaknya. Ada mereka ya kayak keramik juga sebenarnya kan ada bukan kelas ya, bukan kategori ya, kayak segmen gitu kan. Ada yang memang keramik yang tradisional masih ada, misalnya yang Kasongan atau yang Bali-Bali gitu. Mungkin berlaku sama dengan kayu juga. Ada kayu yang high end ada juga misalnya. Mbak, ini pertanyaan agak mendalam sih sebenarnya. Kalau suatu saat keramik nggak laku dan benar-benar nggak laku lagi, mau pindah apa tetap di keramik? Pindah sih kali ya. Tapi tetap ngeramik, tapi mungkin karena aku tuh maunya banyak ya. Jadi aku punya craft lain yang aku bisa gitu. Jadi misalnya crochet dan lain-lain, kadang aku combine gitu. Ada, memang keramik bisa di-combine dengan material yang lain kah? Aku pernah bikin, jadi muknya polos, aku bikin crochet cuman kayak sleeve aja gitu, cuman untuk pegangan. Itu juga waktu aku upload juga rebutan juga. Itu menarik loh, artinya kan tidak memiliki 100% keramik ya Mbak ya, bisa combine dengan material-material lain ya? Iya. Keren loh guys, sebetulnya ini apa ya, ini sesuatu yang akhirnya menjadi berkembang. Iya. Nah, last question. Kalau harus memberitahu satu pesan untuk Gen Z ya, yang sedang mencari arah hidup, termasuk menjadi seniman keramik, apa yang pengen Mbak sampaikan? Situ. Yang pertama ya kalau bisa dengan passion ya.
Yes. Karena dengan passion itu kita ngerjainnya jadi seolah-olah kayak main gitu ya. Kayak main-main deh gitu. Kemudian yang kedua harus tahan banting sih memang. Harus kuat mental. Karena pastinya akan ada up and down-nya. Kemudian juga konsisten, itu penting juga. Konsisten. Dan juga ini yang terakhir ini adalah seperti falsafah saya berkeramik adalah be smart, be creative, and be yourself. Kalau bisa jangan nyontek dari yang udah ada yang laku gitu ya. Boleh bikin tapi dengan stylemu sendiri. Kalau kamu punya style sendiri itu akan lebih punya value yang lebih tinggi, dan itu tentunya akan disukai oleh pembeli. Seperti itu sih. Keren. Gitu ya. Keren. Thank you. Keren. Guys, jarang-jarang loh gue menghadirkan seniman ke sini. Kita punya dimensi yang berbeda, berpikir yang berbeda. Bahkan kita berusaha untuk masuk, memahami apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu bukan sekedar hobi, tapi juga sesuatu yang punya nilai tinggi, bermanfaat pastinya. Dan ketiga, tidak ada paksaan di sini. Gitu. Jadi mereka bekerja ya bekerja, mereka berkreasi ya berkreasi, berkarya ya berkarya, dan manfaatnya ternyata udah nyampe ke negara luar loh bro, bukan cuma di sini doang. Jadi kalau misalnya kita suatu saat nanti main ke Austria, main ke Eropa atau ke Amerika, tiba-tiba ada barang tulisannya Jinjit Pottery, jangan heran gitu, karena ternyata bisa udah sampai sana juga sepak terjangnya Mbak Antin ini. Dan closing statement dari saya adalah sorry sambil baca ya. Dari obrolan hari ini kita belajar satu hal yang mungkin sederhana tapi sering kita lupakan, bahwa sesuatu yang bersifat itu hampir selalu butuh proses, baik itu berhasilan atau tidak berhasilan. Keramik mengajarkan kita bahwa tidak semua hal bisa dipaksa cepat. Ada tahap dibentuk, ada tahap gagal, ada tahap dibakar sampai 2 kali tadi. Dan justru disitulah nilai itu muncul. Dari cerita Mbak Antin ini, kita juga diingatkan bahwa jalan hidup itu nggak harus selalu terlihat ramai atau tren untuk bisa berhasil. Kadang justru yang sunyi, yang konsisten, yang ditekuni dalam diam, itu yang membawa kita jauh dan lebih bermakna. Buat kamu yang rasa ragu sama jalan yang kamu pilih, mungkin kamu belum gagal, kamu cuma belum selesai diproses. Gitu ya Mbak ya. Thank you banget udah bersama kita di sini di episode keramik. Mbak Antin, makasih banyak untuk semua ilmunya, untuk semua sharingnya. Dan juga sukses buat Jinjit Pottery-nya. Amin, makasih juga. Ngomong-ngomong masih terima murid gak sih? Sementara ini belum. Oh, belum. Tapi pengen. Kadang-kadang ada di pas event-event, ada workshop gitu. Gitu, karena ya itu kesibukan pameran, jadi belum sempat buka kelas ya. Guys, katanya belum diterima guys, tapi suatu saat kalau ternyata Mbak Antin berubah pikiran, monggo nanti cek aja di Jinjit Pottery, udah rame kok, di IG-nya ada ya, di website-nya juga ada mungkin ya. Dan Mbak Antin Sambodo ini bisa kok di browsing aja, kita bukan lagi harus nyari kesana kemari untuk info-info kayak gitu. Ikatan Alumni Universitas Trisakti merasa sangat bangga, merasa sangat senang telah melahirkan seorang seniman seperti Antin Sambodo yang sudah banyak memberikan inspirasi buat kita semua di luar kearsitekturannya, tapi ini juga membuka mata kita bahwa ternyata sesuatu yang tadi kita anggap biasa, kita anggap tidak bermakna, justru menjadi nilai lebih dan menjadi nilai tambah ketika ditangani oleh seorang Antin Sambodo. Terima kasih udah bareng-bareng kita di Ikatan Alumni Universitas Trisakti Podcast. Next kita akan datang di episode berikutnya dengan tamu yang berbeda. Makasih Mbak Antin. Makasih. Selamat siang. Lucky, selamat siang. Sama-sama.